Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak Ibu pengunjung pengguna rumah sakit Haji Barang yang insya Allah dirahmati Allah, dan alhamdulillah hari ini diberi kesempatan bisa hadir ke rumah sakit Haji Barang. Mohon izin Bapak Ibu, dalam rangka Ahmadiyah Ramadan, RRD Haji Barang mengadakan kultum pagi yang salah satunya hari ini. Jadi setiap pagi RRD Haji Barang mengadakan sekitar 7 atau 5 menit lah, mudah-mudahan lebih tidak banyak. Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia, kami akan sedikit berbicara tentang tujuan puasa. Sudahkah kita berpuasa sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada kita untuk berpuasa? Sebagai pembuka, karena ini ada kaitannya dengan kita berpuasa atau sebab kita berpuasa, saya akan sampaikan hadis Nabi yang tertera dalam kitab Dilatun Nasihin bab 7 tentang keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Man fariha di buku Ramadana haramallah jasadu ala. Barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang dengan datangnya bulan Ramadan merasa senang, maka jasadnya akan haram masuk neraka. Kalau dengar itu, saya kira semua orang pasti senang. Cuma kadang-kadang sebagai orang Islam mungkin akan beda. Aduh, ada yang berpikiran, aduh di bulan Ramadan kudunya akeh, anak akeh, harus beli baju baru, sepatu baru dan lain-lain. Aduh, kebenaran ini juga bareng karo misalnya anaknya masuk sekolah dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak seperti itu, karena Allah tidak memandang kepada kita dengan body dengan lain-lain, tapi dengan ibadah yang ikhlas. Kemudian kalau tempatnya mungkin dari itu. Kemudian selanjutnya, karena tidak hanya dengan senang itu kita mesti mendapatkan, sebagai orang Islam mesti mendapatkan bebas atau jasadnya bebas dari haram masuk neraka, karena ada ketentuan lain dari Allah terhadap ketentuan berpuasa kita yang tertera dalam firman Allah dalam Al-Baqarah 1 ayat yang sudah pernah kali di bulan Ramadan, banyak dibacakan semua orang, dikupas semua orang agar puasa kita menjadi lebih baik, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa seperti diwajibkan puasa pada umat sebelum atau orang-orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. Jadi ada hubungannya. Kalau kita senang kemudian melewati bulan puasa, takwa kita atau keimanan kita tidak berubah, akhirnya bisa saja batal jasadnya haram kan, tetapi tetap pasak dan api neraka. Untuk itu harus diperhatikan
Itu dari statement Allah tersebut ada 3 statement yang diberikan Allah kepada kita. 1, puasa itu wajib bagi orang, wajib, kecuali ada ketentuan lain nanti. Kemudian puasa diwajibkan kepada orang-orang atau kaum sebelum umat. Kemudian yang ketiga, tujuan puasa. Ini yang penting. Jadi 3-tiganya penting agar kita ketahui, dan paling penting agar kita masuk dari sabda Nabi yang di depan, yang senang dan nanti kita bebas dari api neraka, yaitu tujuan itu kita bisa laksanakan dengan baik. Yang pertama, puasa itu wajib dalam rangka pemindahan iman terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang mukmin untuk berpuasa. Dia dari hukum Islam bahwa dari hukum bahwa yang wajib berpuasa hanyalah orang yang beriman. Maftuhuhalnya seorang tanpa uzur syar'i tidak berpuasa, jelas dia bukan orang yang beriman. Sehingga jadi kalau kita rumuskan, yang kena kewajiban berpuasa adalah orang mukmin yang tidak musafir, kemudian tidak sakit dan kuat berpuasa sesuai dengan Al-Baqarah 184. Jadi bagaimana orang yang tidak kuat berpuasa? Maksudnya orang yang tidak kuat adalah misalkan orangnya sehat tapi memang tidak kuat puasa karena usianya sudah tua sekali, usianya sudah usul, dan itu memang yang kadang puasa juga sudah merasa puasa memang kadang-kadang sudah kembali seperti anak kecil. Jadi makanya tidak diwajibkan puasa karena tidak kuat dari baik psikis maupun fisiknya. Psikis seperti itu dianugerahi Allah salah satu misal lengot, wis sarap be ngomong urung, terusan melu sahur, esuk boleh sarapan, terus jagung karo rokok, terus setahun jadi puasa jadi rokok kan kudu makanan pupus gitu. Saya pernah ngalamin benar-benar bareng dengan mbak saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak seperti itu, di kesehatan yang sehat fisik maupun psikis sampai dengan dipanggil oleh Allah dan masih dalam keadaan sehat dalam arti sehat psikis. Kita menjalankan kewajibannya dengan baik sampai akhir hayat. Kemudian yang kedua, tidak hanya diwajibkan kepada umat Muhammad, tetapi diwajibkan juga puasa oleh umat-umat atau orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Hanya saja mungkin puasanya juga beda dengan puasa umat Muhammad sekarang, karena perkembangannya akan terus bertambah sesuai dengan termasuk agama. Jadi agama pun Allah saat mengutus Nabi ini masih mungkin sampai taraf bagaimana, kemudian setelah Nabi berikutnya taraf bagaimana, selanjutnya tentu akan lebih demokratis. Salah satunya yaitu misalkan dulu syiar kubur itu tidak boleh dilaksanakan saat itu karena memang umat Islam belum kuat. Setelah umat Islam kuat, syiar kubur itu dibolehkan. Kemudian yang ada tujuan puasa. Pada akhir ayat 183 Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tujuan puasa bulan Ramadan ialah agar orang mukmin itu meningkat menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa sih? Ada beberapa penggolongan oleh ahli agama atau para ahli
pemikir-pemikir Islam mengelompokkan tingkat ketakwaan atau keimanan seseorang itu menjadi 5 tingkatan. 1 muslim, kemudian 2 mukmin, 3 muhsin, 4 muklis, serta 5 mutakin. Ada yang namanya Pak Mutakin, itu berarti orang yang derajatnya di sisi Allah sangat baik. Kalau itu disebut dengan keimanan yang masuk dalam tingkatan. Jadi derajat paling tinggi dalam keimanan seorang adalah mutakin, sebelah untuk orang Islam yang pertama kami akan sampaikan seperti apa sih orang tingkatan yang pertama. Muslim adalah sebutan tingkatan keimanan seorang yang paling gampang, paling mudah dan semua orang bisa asal mau. Contohnya apa? Kalau speed, misalnya lagi speed, sing nyepiti paman ini apa Pak Dokter, ayo masa sahadat dikit, berarti mereka sudah masuk Islam atau Muslim. Kemudian yang kedua, saat pada orang tahu sholat, orang tahu puasa, bukan tahu nopo, tapi pas mau nikah namanya orang Islam, dia berikrar dengan syahadat, dia sudah orang Muslim. Itu paling gampang lah. Kemudian 1 tingkat di atasnya mukmin. Mukmin adalah orang Islam yang sudah berikrar dengan lisan, kemudian meresapi dalam hati, kemudian menjalankan rukun-rukunnya. Jadi orang tingkatan kedua tentunya sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, dan hablum minallahnya sudah baik, tetapi hablum minasnya masih kurang. Kemudian tingkatan berikutnya adalah muslim, mukmin, muhsin. Muhsin tadi yang mukmin itu hablum minasnya baik, hablum minallahnya sudah baik, tapi hablum minasnya masih kurang. Kalau muhsin beda. Jadi kalau yang namanya muhsin, mudah-mudahan keimanannya juga minimal seperti namanya. Jadi hablum minallahnya sudah baik dan hablum minasnya juga. Namun ada satu kekurangan. Kekurangannya apa? Yang terdapat di tingkatan berikutnya, di muklis. Kalau muklis ada juga yang namanya Pak Muklis. Kalau muklis lebih baik lagi. Jadi muklis itu hablum minallahnya baik, hablum minasnya baik, ditambah dengan ikhlas melaksanakan amal ibadahnya karena Allah, hanya karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena orang lain. Itu yang teman-teman. Kalau muklis sudah hampir mendekati ideal. Kemudian yang ke-5, mutakin. Nah ini yang kalau bisa digampangkan oleh semua orang Islam, orang mukmin, untuk dapat meraih tingkatan mutakin. Mutakin sudah sempurna. Dari cara hablum minallahnya sudah sangat baik, kemudian belajar baik, ikhlas dalam menjalankan amalan-amalannya sempurna. Itu mutakin. Mutakin adalah derajat yang paling sempurna di sisi Allah. Tingkat ketakwaan dengan derajat yang paling sempurna di sisi Allah. Mudah-mudahan tingkat manusia bisa, tapi yang jelas mungkin itu masuk hanya yang tingkat nabi. Ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Itu tadi rangkaian bahwa puasa kita itu kalau menyimak, di samping awalnya kita harus senang dalam menerima bulan Ramadan, tentunya yang kedua yang merasa sudah mukmin, karena kewajiban kita berarti dari mukmin sebenarnya. Yang mukmin
itu paling tidak setelah menjalani bulan puasa ini berubah menjadi yang kalau terpaksa mungkin yang muslim saja, muslim paling tidak menjadi mukmin di akhir bulan Ramadan. Sebelumnya tidak mau sholat, setelah melewati bulan Ramadan jadi mau sholat, mau puasa, mau zakat dan lain sebagainya. Dan karena beliau mampu langsung bisa naik haji. Itu sangat baik. Namun demikian, memang yang diperintahkan itu orang yang beriman, sehingga yang pasti kalau awal masuk kita di bulan Ramadan itu sudah mukmin tingkatan ketakwaannya, berarti di akhir bulan Ramadan paling tidak sudah muhsin atau muklis atau bahkan mungkin mutakin. Jadi kita dapat meraih tadi sabda Nabi, senang kemudian jadi bebas dari api neraka, jasadnya haram oleh api neraka. Kalau kita setelah masuk puasa itu seperti tersebut. Jadi yang tingkatan keimanan kita berubah menjadi lebih baik. Kalau yang awal masuk sudah mukmin berarti muklis atau muhsin, muklis, mutakin. Kemudian yang awal masuknya sudah muhsin paling tidak menjadi muklis atau mutakin. Dan yang masuknya sudah muklis minimal bisa mempertahankan atau mungkin ibadahnya sudah semakin baik, meskipun tidak sampai mutakin. Karena mutakin saya yakin sangat sulit, tapi insya Allah ada yang diberi oleh Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.